Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rahmat Afrijal. Alhamdulillah hari ini saya mencoba lagi kembali untuk menceritakan kisah Abu Nawas dengan Abu Jahil. Masya Allah. Abu Jahil menyimpan sedikit dendam kepada Abu Nawas karena Abu Jahil ini merasa Abu Nawas ini selalu bisa mengalahkan dia, sehingga rasa tidak terima muncul di hati Abu Jahil. Sehingga Abu Jahil ini berpikir, bagaimana, apa yang harus saya lakukan lagi agar Abu Nawas ini bisa terancam. Maka dia berpikir, tiba-tiba muncul satu ide busuk dalam pikiran Abu Jahil untuk memfitnah daripada Abu Nawas. Maka dia pergi ke satu warung yang menjual botol minuman keras. Maka dia membeli satu botol minuman keras. Maka setelah dia beli, dia keluar pada warung tersebut. Dia masukkan botol minuman keras tersebut ke dalam karung. Nah, setelah dia masukkan ke dalam karung, maka karung itu dia simpan di pinggir toko minuman keras yang ada semak-semaknya. Maka dia taruh di sudut toko tersebut. Maka dia saja meninggalkan tempat itu dan bergegas pergi ke rumah Abu Nawas dengan pura-pura pasang wajah yang sedih, yang susah. Maka dia menjumpai Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya dalam keadaan musibah, maukah engkau membantu saya? Maka Abu Nawas, walaupun beliau sering dibuat sakit hati ataupun dibuat Abu Jahil ini jahat sama beliau punya sifat rasa memaafkan yang luar biasa. Walaupun begitu, beliau tidak mau juga Abu Jahil ini kenapa-napa ataupun kena musibah. Maka beliau mengatakan, baik, saya akan membantu engkau. Memangnya kenapa engkau? Maka Abu Jahal mengatakan, tadi di waktu saya pulang, saya bawa barang yang saya beli di pasar. Tiba-tiba ada satu berandalan yang merampas barang saya yang dalam karung. Saya taruh dalam karung dan saya pun melawan, tapi saya takut, akhirnya saya takut dibunuh. Maka saya memberikan karung yang ada barang yang saya beli itu kepada mereka. Tapi saya susah karena barang itu berharga sekali. Maka saya pun ditinggalkan oleh berandalan-berandalan tersebut, dan saya mengikuti kemana arah langkah daripada berandalan-berandalan tersebut. Dan saya melihat dari kejauhan mereka menaruh barang saya di pojok warung minuman keras, di sudutnya itu yang ada semak-semaknya. Di situ dia taruh barang saya. Dan mereka masuk ke kedai arak tersebut, ke kedai minuman tersebut. Saya mau pergi ke situ, mau ambil barang saya tersebut, tapi saya takut kalau ada mereka di situ lagi, nanti datang ke situ dan saya takutnya dibunuh gitu. Maka saya pun mau pergi ke rumah engkau, teringat kepada engkau orangnya baik sekali. Maukah engkau membantu saya untuk mengambil barang saya tersebut? Saya takut kalau saya yang ambil nanti saya dibunuh karena mereka kenal kepada saya. Baik, kamu tunggu di sini, saya akan datang ke sana mengambil barang kamu. Maka Abu Nawas pun segera pergi. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil duduk di tempatnya. Maka dilihat begitu hilang Abu Nawas dari pandangannya, maka dia segera pergi ke tempat prajurit kerajaan. Wahai prajurit yang sedang menjaga pintu kerajaan, wahai prajurit, jadi saya melihat Abu Nawas datang ke kedai minuman. Dia membeli minuman dan memasukkan ke dalam karung tersebut. Maka tolong kamu tangkap dia, jangan sampai dia minum minuman keras. Maka prajurit, betulkah itu? Betul. Maka prajurit itu langsung pergi sama Abu Nawas. Maka setelah Abu Nawas dalam perjalanan pulang, tiba-tiba jumpa dengan mereka. Terlihat oleh Abu Nawas Abu Jahil dengan prajurit datang. Maka Abu Nawas berpikir dalam benaknya, Masya Allah, Abu Jahil ini baik sekali. Untuk keselamatan saya dia panggil prajurit. Mungkin dia khawatir akan keselamatan saya. Padahal perampok atau berandara itu tidak ada. Kebetulan mungkin mereka pergi, maka saya ambil dengan enaknya kayak gitu.
Maka setelah berpas-pasan, maka Abu Jahal langsung berkata kepada prajurit, wahai prajurit, itu Abu Nawas. Tadi saya melihat dia menaruh minuman keras dalam karung itu. Dia baru pulang daripada warung minuman keras itu. Maka segera prajurit menangkap Abu Nawas. Maka Abu Nawas mengatakan, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Nah, Abu Nawas belum sempat berkata apa-apa, langsung ditangkap dan diambil barangnya, digeledah dan dapat minuman keras. Maka kau jangan mengelak lagi, kata Abu Jahil. Engkau sudah terbukti melakukan kesalahan, minum minuman keras dan membawa minuman keras. Maka Abu Nawas berkata, wahai Abu Jahal, engkau sungguh kejam sekali. Engkau telah memfitnah saya, engkau telah menjebak saya. Maka Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. Dia merasa puas, dia merasa bahwa ini Abu Nawas ini kali ini kena dia. Dibawalah perkara ini kepada raja. Maka begitu sampai di depan raja, Abu Jahil langsung mengatakan, wahai raja, saya tuntut itu Abu Nawas, bagaimana dia telah minum minuman keras dan membawa botol minuman keras, sudah terbukti digeledah oleh prajurit. Apa betul wahai Abu Nawas, kata raja. Abu Nawas terdiam saja. Maka dia berpikir, ini saya harus dijebak, maka saya harus berpikir bagaimana saya bisa lepas ini. Maka dibentak oleh raja, wahai Abu Nawas, apakah betul itu? Padahal raja sudah berpikir juga, sudah punya insting, Abu Nawas tak mungkin melakukan perkara tersebut. Kok dibawa pulang, dihardik dia sama istrinya, ataupun memang dia orang soleh, nggak mungkin minuman keras. Beliau adalah orang soleh. Maka tapi raja ingin melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas dapat terselamat daripada jebakan ini, begitu. Maka raja mengatakan, wahai Abu Nawas, engkau terbukti telah minum minuman keras dan bawa minuman keras, maka engkau harus dihukum. Maka Abu Nawas mengatakan, apakah tunggu dulu wahai raja, apakah hanya dengan membawa botol minuman keras dikatakan saya mabuk-mabukan? Iya bisa, karena itu sudah ada barang buktinya. Oh kalau begitu saya ingin menuntut juga Abu Jahil melakukan zina. Wah, apa-apaan kamu Abu Nawas, apa buktinya saya berzina? Kalau membawa botol minuman keras dikatakan saya telah mabuk-mabukan, berarti kamu juga membawa alat zina kemana-mana kamu bawa itu, tergantung-gantung di tempat kamu itu, berarti kamu juga telah berzina. Kalau membawa botol minuman keras, alat untuk minum, dikatakan saya mabuk, berarti kamu membawa alat untuk berzina, maka kamu berzina. Maka kamu harus dihukum juga seperti saya. Maka Tuan Raja tertawa tersenyum. Maka Tuan Paduka Raja tanya sama Abu Jahil, bagaimana Abu Jahil? Ini benar kata beliau, kalau begitu betul juga kata Abu Nawas. Bagaimana kalau berarti kalian harus dua-duanya dihukum ini, dan hukuman kamu pasti lebih berat karena kamu berzina. Kecuali kamu menarik tuntutan kamu, maka saya akan memaafkan kalian berdua, tidak akan saya hukum. Karena kamu telah menarik tuntutan kamu. Kalau tidak, dihukum dua-dua. Maka Abu Jahil dengan gemetar dan takut, dia mengatakan, saya nggak mau dihukum wahai baginda, kalau begitu saya tarik tuntutan daripada tuntutan saya kepada Abu Nawas. Maka dia segera pergi dan mohon ampun pada baginda, minta maaf sama Abu Nawas, langsung dia pergi. Langsung baginda, Tuan Raja dan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Sekian dari saya, assalamualaikum.